Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fikma Idrisi, sarjana hukum, magister hukum, dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya mengajar di Prodi Hukum dan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk bisa memberikan mata kuliah dasar-dasar logika. Untuk para mahasiswi mungkin sudah tidak asing lagi mendengar ya istilah kata logika. Mungkin kawan-kawan yang melihat video saya juga ya, mungkin ada yuris atau mahasiswa hukum ya, atau kawan-kawan yang ingin belajar dan mendengarkan tentang dasar-dasar logika, saya persilakan ya, tidak apa-apa. Mungkin para mahasiswa-mahasiswi sering mendengar istilah logika atau mendengarkan kata logika. Logika itu apa sih? Sering terucap dengan kita. Lo ini ngomong nggak pakai logika. Lo ini ngomong nggak masuk logika. Mungkin ada istilah-istilah seperti itu ya kan di dalam kita berkomunikasi. Di sini saya tidak kaku-kaku ya bahasanya, santai saja, slow saja seperti itu. Masuk ke materi ya tentang logika. Logika sendiri ini dari bahasa Yunani yang artinya logos ya, atau sebuah ilmu pengetahuan. Atau di slide ya, para mahasiswa-mahasiswi atau rekan-rekan semua bisa melihat logos itu sendiri bisa perkataan, alasan, uraian, pemikiran yang harus memperhatikan kaidah-kaidah berpikir yang universal atau umum, itu logos. Jadi berbicara logika di sini logos plus scientia ya, atau ilmu berpikir. Logos tadi scientia ya, atau sains seperti itu, sama dengan ilmu berpikir. Jadi saya teruskan dulu. Berpikir yaitu kegiatan mental yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Nah, dari sini kita bisa mengerti ya kan, kegiatan mental yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Dengan berpikir kita bisa mengolah informasi, apakah itu benar ataukah itu tidak. Terus berbicara logika sendiri itu sebagai cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari asas-asas dan aturan-aturan penalaran agar dapat dihasilkan pengetahuan atau kebenaran. Nah, sebelum lebih lanjut saya berbicara tentang dasar-dasar logika ini harus para mahasiswa-mahasiswi ya, prodi ilmu komunikasi tanamkan dulu tentang budaya literasi. Apa sih budaya literasi itu? Nah, jadi budaya literasi itu ada 3 poin yang sangat penting yang harus kalian pahami dan mengerti. Yang pertama ya, ada namanya membaca. Nah, membaca ini sebagai jendela informasi. Membaca ini membuka mindset kalian, pola pikir kalian. Dari membaca ini membuat kalian yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, kalian harus pintar membaca. Membaca apa saja? Melihat ya kan, membaca situasi kondisi, membaca apalagi kalian jurusan ilmu komunikasi. Nah, ini nanti outputnya ke masyarakat ya kan. Outputnya kalian harus bisa nanti berkomunikasi dengan baik antara kawan ya, antara kelompok, antar organisasi seperti itu, dari skup kecil sampai ke skup yang lebih luas seperti itu. Nah, kalian harus bisa untuk berkomunikasi dengan baik tadi dengan cara yang pertama membaca tadi, untuk kalian menambah wawasan hasanah kalian, cara berpikir kalian dan seterusnya. Tadi untuk memangkas ya atau memotong tangga itu bisa dari membaca, belajar dari pengalaman orang lain seperti itu, dari buku kita membaca seperti itu. Yang kedua menulis
menulis ini ya, ini agar kalian tidak lupa apa yang disampaikan oleh dosen-dosen, apa yang disampaikan oleh siapa saja, yang di situ poin-poin penting seperti itu. Kalau mengingat ya, kalian save di memori kalian paling lama tadi sebulan, bisa seminggu ya, atau beberapa hari saja. Tapi ketika kalian mau menulis ya, nah ini akan lama efeknya, dampaknya seperti itu untuk lupa. Lupa kalian buka lagi. Ketika beberapa lama di kemudian hari, ketika kalian membuka catatan-catatan kalian, tulisan-tulisan kalian, ya akan kembali lagi. Seperti itu, memori-memori yang lama, memori-memori yang telah hilang, dengan membuka tulisan-tulisan ya yang kalian sudah tulis bisa mengingatkan kembali. Makanya kalau kalian sering mengikuti workshop ya atau seminar-seminar tentang leadership ya, tentang sukses dan lain-lain, semuanya apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan ya, cita-citakan ya, itu harus ditulis seperti itu agar bisa menjadi kenyataan. Yang ketiga yaitu analisis, menganalisis atau menganalisa. Kalau dalam istilah hukumnya ya, melakukan penyelidikan seperti itu untuk bisa mendapatkan kebenaran, benar atau tidaknya, mengumpulkan bukti-bukti. Nah, benar atau tidaknya informasi yang disampaikan. Dengan cara apa? Menganalisis. Jadi budaya literasi sangat penting ya untuk kalian, apalagi kalian sebagai ya mahasiswa-mahasiswi prodi ilmu komunikasi. Membaca, menulis, menganalisis ya, itu harus menjadi makanan kalian. Agar apa? Kalian bisa mengolah informasi, agar kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, di situ kalian mainkan logika kalian. Ya, mungkin sementara itu ya kan tentang logika, tentang dasar-dasarnya. Saya akan lanjutkan lagi. Logika atau logic ya adalah sistem analisis formal yang digunakan untuk menyusun, menunjukkan atau mendemonstrasikan dan membuktikan suatu argumentasi. Nah ini tadi saya bilang, kalian gunain logika kalian ketika berbicara, ketika berkomunikasi. Masuk akal kalian nggak? Masuk pikiran kalian nggak? Masuk logika kalian tidak? Dari kalian komunikasi tadi. Makanya bangun komunikasi, bangun logika kalian dari skup terkecil, dengan kawan, dengan kelompok, dengan organisasi. Dari skup kecil ya, ke skup sedang, skup yang sangat luas seperti itu. Bangun diskusi-diskusi, argumen-argumen ya yang membangun kalian untuk menyampaikan sesuatu hal dan lain-lain. Nah tadi kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi ya, prodi Ilkom ya, harus bisa membuat narasi, harus bisa retorika yang baik seperti itu. Nah, tadi kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi Ilkom ini tadi kesempatannya ya, outputnya nanti di dunia kerja ya, ini sangat tadi diserap seperti itu. Jadi kalian harus bisa berdaya saing ya seperti itu nanti dengan teman-teman yang lain. Apalagi ilmu komunikasi sangat dibutuhkan sekarang ini di pasar ya, di era teknologi industri 4.0 ini. Terus di sini ada argumentasi atau argumen. Ialah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Nah, tadi ketika kalian berbicara, bangun argumen ya, yaitu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Argumentasi. Kalian berbicara ya dengan dalil-dalil, dengan dasar-dasar. Apa argumentasi kalian? Seperti itu. Nah, jangan sampai tadi kalian berbicara tapi kalian tidak mengerti. Kalian bicara ya, tapi kalian tidak memiliki dalil-dalil yang kuat untuk menyampaikan suatu hal. Nah, tadi dengan sederhana,
kalian bangun ya komunikasi kalian yang baik dengan logika-logika kalian seperti itu. Masuk logika tidak apa yang kalian sampaikan. Ya, orang bisa mengerti tidak dengan kode-kode kalian, dengan komunikasi kalian, dan seterusnya. Nah, ini masuk di dalam dasar-dasar logika seperti itu. Jadi saya akan berbicara dengan santai saja tentang mata kuliah dasar-dasar logika ini. Karena tadi, dengan budaya literasi, kalian yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tahu menjadi paham seperti itu. Lanjut. Logika. Selain argumentasi, ada beberapa bentuk retorika yang seringkali digunakan. Ya, yaitu narasi. Retorika yang berusaha menjelaskan sesuatu dengan menggunakan urutan kronologis. Nah, tadi kalian harus bisa membuat narasi. Apakah itu yang ditulis seperti itu? Apakah yang kalian sampaikan harus bisa membuat narasi, cerita seperti itu dengan sistematis misalkan, dengan kronologis yang sangat baik. Apa yang kalian sampaikan ya, orang lain bisa memahaminya. Nah, narasi tadi, makanya sangat penting sekarang ini ya, untuk budaya literasi menulis seperti itu. Kalau dulu ya, cewek-cewek ya, itu sering buat diary dulu. Ketika saya sekolah ya, SD, SMP, SMA, masih suka orang buat diary seperti itu di buku, di kertas. Tapi sekarang pergeseran ya, transformasi industri, teknologi informasi, diary-nya di sosial media. Buat di Facebook, Twitter, ya kan, caption IG, Line, dan seterusnya. Nah, kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, ya, cendekiawan, ibaratnya seperti itu, intelektual muda. Nah, itu harus kalian kembangkan narasi-narasi itu, membuat di artikel-artikel yang dikeluarkan di jurnal-jurnal, ya kan, atau tadi berbicara, ya, membuat sebuah narasi-narasi tentang isu-isu yang ada, yang dimuat di sosial media, media sosial seperti itu ya, apakah berita online dan seterusnya. Nah, narasi kan harus bisa bercerita tentang apa saja, karena tadi kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi prodi ilmu komunikasi ya, kalian diajarkan nanti soft skill ya, atau keterampilan-keterampilan yang harus kalian miliki. Tadi saya bilang output kalian sangat luas seperti itu. Harus keterampilan-keterampilan ilkom ya, prodi ilkom harus dibangun seperti itu. Dari kalian yang tidak tahu menjadi tahu. Nanti kalian belajar misalkan menjadi broadcaster, menjadi penyiar, ya kan? Keterampilan-keterampilan kalian bisa menjadi jurnalis. Kalian tadi fasih membuat sebuah narasi-narasi tentang apa saja seperti itu. Nah, output kalian sangat luas juga, apalagi zaman teknologi industri 4.0. Kalau kemarin ya kan, 2 semester yang lalu itu mau tatap muka ya, atau belajar seperti itu harus tatap muka, harus datang ke kampus, dosen ketemu mahasiswa seperti itu ya kan. Dulu 2 semester yang lalu, ini sudah mau setahun kita menggunakan teknologi informasi. Misalkan saya merekam ya lewat OBS, ini saya upload ke YouTube atau lewat Zoom. Nah, daring seperti ini. Jadi informasi ya bisa saya sampaikan walaupun tidak tatap muka langsung ya, luring istilahnya seperti itu. Nah, dari daring ini tadi kalian bisa menerima informasi atau dari mana saja yang berkaitan tentang tadi pemahaman kalian tentang komunikasi ya kan, dasar-dasar logika bisa di mana aja. Tapi ini tadi saya akan sampaikan dengan sederhana dasar-dasar logika yang harus kalian bisa mengerti, dasar-dasar logika yang harus kalian bisa bangun. Karena apa, output kalian sangat luas seperti itu ya kan. Di perusahaan misalkan bisa menjadi PR, public relation ya, atau humas tadi, di televisi ya kan bisa jadi editor. Pokoknya kalian ini sangat diserap pasar, sangat bermanfaat lah. Tinggal kalian kembangkan nanti di
masyarakat seperti itu di dunia media saat ini. Bagaimana perkembangannya harus kalian ikuti. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswi prodi ilmu komunikasi ya, gaptek kalau teknologi, jangan sampai, harus tadi mengikuti zaman, harus kekinian, harus belajar. Gunain fasilitas-fasilitas kampus, ada wifi ya kan, bawa alat kalian, bawa media kalian untuk belajar seperti itu. Kita di kampus ya, ada radio seperti itu, kalian bisa coba menjadi penyiar atau broadcaster. Kita punya TV atau YouTube ya, Basuma seperti itu, TV Basuma, kalian bisa menjadi jurnalis, belajar seperti itu. Nah, itu banyak yang harus kalian kembangkan di prodi ilmu komunikasi ya. Terus ada deskripsi, retorika yang berusaha memotret atau melukiskan gambaran umum dari suatu hal atau fenomena. Deskripsi ya tadi. Nah, kalian sebagai mahasiswi Ilkom tadi harus bisa memotret-motret, dalam artian memotret-motret di sini melihat apa saja seperti itu, isu-isu yang sedang terjadi. Misalkan saat ini banyak ya kan elemen masyarakat ya kan, mahasiswi ini aksi, misalkan kalian bisa memotretnya tentang apa, tentang misalkan undang-undang cipta kerja, omnibus law atau omnibus law seperti itu, atau tentang misalkan harga singkong yang menurun seperti itu. Apa persoalannya? Bagaimana tadi untuk bisa mengatasinya, solusi-solusinya. Nah, kalian tadi prodi ilmu komun inilah bisa menjembatani seperti itu nantinya ya kan, dari belajar tadi. Terus juga tadi ya motret-motret, harus belajar juga kalian motret-motret ya, dokumenter. Jadi seorang yang memiliki keterampilan memotret, tapi tadi dengan sisi-sisi lain seperti itu ya kan, tidak mainstream, tidak ikut arus. Terus ada eksposisi, bentuk retorika untuk menguraikan seluruh aspek-aspek dari suatu fenomena sampai dengan sedetail mungkin. Nah, inilah berbicara tentang logika ya. Oke, untuk sejarah logika nanti kesempatan yang akan datang kita akan berbicara tentang sejarah logika. Jadi ini hal yang mendasar ya, tentang dasar-dasar logika yang harus kalian ketahui. Bagaimana dengan cara kalian mengolah informasi itu ya, bisa melihat kebenaran dari sesuatu hal. Apakah ini benar, apakah ini tidak. Seperti itu. Ilmu berpikir ya. Tambahan mungkin ya. Nah, saya tambahin di sini. Kegunaan logika. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam, mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, analisis, menganalisa, benar tidak ya, menyelidiki suatu hal itu, seperti itu. Terhindar dari keleni ya, seperti itu, dari kebudayaan-kebudayaan ya, kepercayaan-kepercayaan, animisme, dinamisme, seperti itu. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Nah, tadi ini harus kalian bangun ya, kalian harus dalami tentang dasar-dasar logika ini tadi. Karena apa? Itu harus kalian miliki seperti itu, jiwa leadership, jiwa kepemimpinan ya, bisa berbicara yang baik, yang benar di depan umum ya, jadi public speaker kalian ini. Itu output-outputnya yang nanti kalian harus miliki seperti itu. Banyak. Jadi kalian harus bisa berpikir kritis seperti itu.
Dengan cara apa? Budaya literasi ya, dengan cara tadi mengikuti aktivitas-aktivitas di prodi ilkom tadi. Nah, itu yang bisa sampaikan tentang dasar-dasar logika. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi tentang dasar-dasar logika yang lebih mendalam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.